Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar nih teman-teman semua yang ada di rumah? Semoga kabar baik ya. Tetap semangat untuk pembelajaran dari rumahnya dan tetap menjaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan dan memakai masker. Oke, di sini kita akan belajar sesuai yang sudah ada di judul, yaitu tentang persamaan kuadrat mengenai akar-akar persamaan kuadrat metode pemfaktoran. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang bentuk umum persamaan ya. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Langsung kita masuk ke materinya. Ini ada akar-akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Di sini ada 4 jenis persamaan kuadrat. Yang pertama itu ada AX kuadrat plus C sama dengan 0. Di mana di sini akar persamaannya itu merupakan angka bilangan yang berlawanan. Maksudnya angka bilangan yang berlawanan tuh gimana sih, Kak? Misalnya, ketika kita mendapatkan hasilnya min 1, berarti akar berlawanannya yang satunya itu adalah 1. Gitu ya. Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua ini ada AX kuadrat plus BX sama dengan 0. Di mana untuk menyelesaikan persamaan ini, kita harus merubah ke persamaan ini, ya. Yang ketiga itu ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana di sini A-nya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. A-nya ya, yang A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk hasil dari persamaan kuadrat ini, kita harus membentuk seperti ini ya. X plus M dikali X plus N sama dengan 0. Oke, kita harus rubah menjadi seperti ini. Dengan M dan N-nya itu merupakan bilangan bulat. Yang keempat itu ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, tetapi A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Dan pastinya untuk A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Langsung masuk ke yang pertama ini, ada AX kuadrat plus C sama dengan 0. Ini ada contoh soal, tentukan akar-akar persamaan X kuadrat min 9 sama dengan 0. Kita perlu mengingat bentuk aljabar seperti ini untuk menyelesaikan persamaan X kuadrat min 9. Kita perlu mengingat ya, ini untuk menyelesaikan persamaan ini. Oke, jadi kita ubah X kuadrat min 9 ke bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ya, jadi kita ubah A-nya itu X. X kuadrat. X kuadrat sama dengan X kuadrat, ya. B-nya kita ubah menjadi 3. 3 itu 3 kuadrat. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Ya, kita sudah rubah menjadi, kita dapatkan nih, A kuadratnya itu sama dengan X. B kuadratnya sama dengan 3. Ya. Setelah itu, kita jabarkan nih menjadi A min B dikali A plus B. Nah, X min 3 dikali X plus 3. Ya, karena A-nya itu tadi X, B-nya itu 3. Oke? Kita rubah. Setelah itu, kita sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. X min 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Jadi akar-akar persamaannya itu X kuadrat min 9 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Ya. Atau lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Baik, kita langsung ke contoh selanjutnya, yaitu 4x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0.
tadi syaratnya itu kita harus merubah ke persamaan A kuadrat min B kuadrat, ya. Kita ubah menjadi 4x kuadrat, itu kita ubah ke 2x kuadrat. Kenapa 4x kuadrat diubah ke 2x kuadrat? Karena 2x kuadrat itu sama dengan 2x kali 2x, dimana 2x kali 2x itu hasilnya adalah 4x kuadrat. Paham ya sampai sini? Lalu B-nya kita ubah, jadi 25 kita ubah ke B kuadrat, maka B-nya itu adalah 5 kuadrat, karena 5 kali 5 itu hasilnya 25 sama dengan 0. Paham ya sampai sini ya? Nah, tadi kita balik lagi, A kuadrat ini kita pecah menjadi A min B dikali A plus B. Di sini kita dapatkan A-nya itu 2x kuadrat, ya. Untuk A. Untuk B-nya kita dapatkan 5, ya. Kita dapatkan 5. Maka kita ubah ke persamaan ini. Kita udah dapat A-nya 2x dan B-nya 5. Maka persamaannya menjadi 2x min B-nya berapa? 5 ya. Dikali A-nya 2x plus B-nya 5 sama dengan 0. Di sini kita bisa dapatkan 2x min 5 sama dengan 0 atau 2x plus 5 sama dengan 0. Paham ya sampai sini? Maka kita dapatkan 2x sama dengan 5-nya pindah ruas ke kanan, berarti jadi plus 5. Atau 2x plus 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Maka kita bisa dapatkan x sama dengan 5, 2-nya pindah ke ruas kanan jadi 5/2, ya. Sesuai yang pernah belajar aljabar pasti paham ya. Jadi yang satunya, karena tadi konsepnya x-nya itu berlawanan, berarti x berlawanan 5/2, jadi perlawanannya x sama dengan min 5/2, ya. Benar kan? X, 2x sama dengan min 5, ya. 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi min 5 sama dengan e/2. Itu ya. Persamaan kedua yaitu ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Ya. Dengan merubah persamaan ax kuadrat plus bx sama dengan 0 menjadi x dikali ax plus b sama dengan 0, kita dapat menentukan akar-akar persamaan dari persamaan tersebut. Oke, langsung ke contoh soal ya. Bisa diperhatikan, tentukan akar-akar persamaan 9x kuadrat min 18x sama dengan 0. Seperti tadi yang sudah dikatakan, kita perlu merubah ke bentuk x dikali ax plus b sama dengan 0. Di sini kita tulis x, 9x-nya menjadi 9x aja, karena x-nya sudah keluar ya. Jadi, x dikali 9x min 18 sama dengan 0. Maka dari sini kita udah dapat tentuin x-nya. Dari mana? Dari x sama dengan 0 dan 9x min 18 sama dengan 0. Ya, jadi kita pecah nih x sama dengan 0 atau 9x min 18 sama dengan 0. Ya. Jadi x sama dengan 0 atau 9x sama dengan 18. Kenapa jadi 18? Karena min 18 di atasnya ini pindah ruas ke sebelah kanan. Paham ya? Setelah itu x sama dengan 0 atau x sama dengan 18 dibagi 9. Kenapa jadi seperti ini? Karena 9x yang di sini pindah ruas ke sebelah kanan. Ya, ke sini nih. Oke, kita next lagi. Jadi x sama dengan 0 atau x sama dengan 2.
Jadi 18 dibagi 9 sama dengan 2. Jadi akar-akar persamaannya itu adalah 9x kuadrat min 18 sama dengan 0 adalah x0 atau x2. Selanjutnya itu ada 6x kuadrat min 18 sama dengan 0. Kita cukup merubahnya ke x dalam kurung ax plus b sama dengan 0. Ya, kita rubah. 6x kuadrat kita ubah ke bentuk ini ya. 6x kuadrat min 18 kita rubah ke sini. Menjadi x, tulis ya x-nya. ax berarti 6x. Kita tulis aja. 6x min 18. Min 18 sama dengan 0. Jadi x-nya itu kita keluarin 1. Ya, jadi 6x min 18 dikali x ya. Dari sini kita udah bisa ketahui x sama dengan 0 atau 6x min 18 sama dengan 0. Selanjutnya x sama dengan 0 atau 6x sama dengan min 18 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 18. Maka x sama dengan 0 atau x sama dengan 18/6. Karena 6-nya dipindah ruas ke sebelah kanan. Maka x sama dengan 0 atau x sama dengan 3. Ya. Jadi akar-akar persamaannya itu ada x1-nya sama dengan 0 dan x2 sama dengan 3. Oke? Tuh, di jenis ketiga ini kita mempunyai persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya. Cara menyelesaikannya juga cukup mudah dengan merubah persamaan x kuadrat plus bx plus c merubah ke x plus p dikali x plus q, maka berlaku untuk p ditambah q-nya harus menjadi b dan p dikali q harus menjadi c. Oke. Di sini ada soal. Tentukan akar persamaan kuadrat berikut x kuadrat min 8x min 9 sama dengan 0. Dengan langkah pertama, misalkan P dan Q adalah akar persamaannya. Maka, P dikali Q sama dengan min 9. P dikali Q sama dengan C ya. C-nya itu min 9. P ditambah Q sama dengan 8. Paham ya sampai sini? Langkah kedua, kita harus menentukan bilangannya nih. P itu berapa dan Q berapa? Jika dikalikan tadi hasilnya min 9, jika ditambah hasilnya min 8. Nah, kita agar lebih mudah kita buat ke tabel seperti ini ya. Jadi 1 kali min 9 sama dengan min 9. 1 dikali min 1 ditambah min 9 sama dengan min 8. Ini sudah memenuhi nih. Coba yang lain. Min 1 dikali 9 sama dengan min 9. Min 1 ditambah 9 sama dengan 8. Itu tidak memenuhi lagi ya. Jadi yang memenuhi itu P-nya itu sama dengan 1 dan Q sama dengan min 9. Jadi kita harus cari bilangan yang harus kalau dikali itu sama dengan min 9, kalau ditambah sama dengan min 8. Nah, ketemulah P-nya 1, Q-nya min 9. Berapapun bilangannya kalian boleh coba ya. Nah, lanjut ke langkah 3. Kita memfaktorkan dengan merubah ke dalam bentuk x plus p dikali x min q. Jadi tadi kita udah dapat p-nya sama q-nya ya. Tinggal kita masukin aja x plus 1 dikali x min 9 sama dengan 0. Ya. Lalu kita pecah lagi. X plus 1 sama dengan 0 atau x min 9 sama dengan 0. Maka kita dapat x sama dengan min 1 atau x sama dengan 9.
dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya. Seperti langkah pertamanya itu, kita tentukan bilangan P dan Q. Ya. Jika dikali P dan Q dikali harus menghasilkan angka 6. Harus menghasilkan C, atau P dikali Q harus 6. Ya. Jika P ditambah Q harus min 5, ya, harus sama dengan B. Setelah itu kita menentukan bilangan P-nya, dimana jika dikalikan sama dengan 6, jika ditambah sama dengan 5, ya. Misalnya P plus Q dan Q dikali P, ya. Misalkan P-nya itu 1, Q-nya itu 6. Maka 1 dikali 6 sama dengan 6. 1 ditambah 6 sama dengan 7. Belum ada yang memenuhi, ya. Kita next lagi. Min 1 dengan 6. Min 1 dikali 6, min 6. Min 1 ditambah 6 sama dengan 5. Belum memenuhi. Oke, kita next lagi ke min 1 dengan min 6. Min 1 dikali min 6 sama dengan 6. Min 1 ditambah min 6 sama dengan min 7. Belum ada yang memenuhi. Kita next lagi ke 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya. Belum ada yang memenuhi. Kita harus mencari ke min 5 sama 6. Ternyata ada di min 2 sama min 3. Kita coba. Min 2 sama min 3, kalau dikali hasilnya 6, jika ditambah hasilnya min 5. Kita sudah dapat, ya, berarti ada di min 2 sama min 3. P sama dengan min 2, Q-nya sama dengan min 3. Sampai sini paham, ya? Lalu kita tinggal masukkan ke langkah 3, yaitu memasukkan ke X ditambah P, X ditambah Q, ya. Seperti ini. Lalu X itu tetap X, P-nya tadi berapa? Min 2. X-nya tetap, Q-nya min 3. Jadi kita dapatkan di sini sama dengan 0. Kita dapatkan X min 2 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan 3 karena dipindah luas. Jadi hasilnya ini, ya. Akar-akar persamaan dari X pangkat 2 min 5X plus 6 sama dengan X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Untuk di persamaan keempat ini, yang A-nya tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya tidak boleh sama dengan 0, kita dapat dengan mudah merubah persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ke 1/2 dikali X plus 4 plus P dikali X ditambah Q. Ya, untuk P dan Q jika dikali itu sama dengan A dikali C. Ini ada A, ya, sebenarnya. Dan P ditambah Q sama dengan B. Langsung ke contoh soal. Contoh soal 4X kuadrat min 4X ditambah 1. 4X kuadrat min 4X ditambah 1 sama dengan 0, ya. Langkah satunya seperti biasa, untuk kita mencari P dikali Q-nya itu sama dengan A dikali C. A dikali C sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4, ya. Berarti akar bersama kuadratnya ini, akar-akar persamanya ini, jika dikali sama dengan 4. Dan jika ditambah sama dengan B. B-nya itu min 4. Berarti akar persamaannya jika ditambah sama dengan min 4. Lalu kita langkah kedua menentukan bilangannya. Bilangannya berapa nih, ya? Kita biasa menggunakan tabel.
Dilihat dari tabel ini, nilai yang memenuhi adalah min 2. Untuk Q, min 2 untuk P juga ya, sama. Jika dikali hasilnya 4, jika ditambah hasilnya min 4. Lanjut ke langkah 3. Kita langsung masukkan ke rumus yang tadi di slide sebelumnya. Jadi, 1 per A. A-nya itu 4 ya, 4 dari persamaan ini. X-nya 4X, min 2. Min 2-nya itu adalah P. 4X adalah X, min 2 adalah Q. Di sini kita sederhanakan nih. 4X min 2 dibagi 4. 4X dibagi 4 sama dengan X, min 2 dibagi 4 sama dengan 1 per 2. Dikali 4X min 2. Sudah seperti ini, kita dapatkan X min 1 per 2 sama dengan 0. Atau 4X min 2 sama dengan 0. Maka, X sama dengan 1 per 2 atau 4X sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 1 per 2 atau X sama dengan 1 per 2. Ya. Jadi, kesimpulannya itu, akar-akar persamaan kuadrat itu ada 4 model persamaan yang telah dijelaskan tadi dengan cara penyelesaian yang berbeda. Ya. Terima kasih.